lagi diceritakan barengan Tasa dan Kansa. Ya udah, kita berdua, memang cuman kita berdua. Mas, sebenarnya kita kemarin mau kenalin Madi ya. Cuman karena ada kesalahan teknis, karena jadi satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk mengenalkan Madi sekarang, jadi Iya, kita undur. kita undur sampai waktu yang Sudah sudah ditentukan, tapi masih Tidak tahu kapan. Iya, tidak tahu kapan. Ditentukan Melalui takdir. Tapi ya Iya. nggak apa-apa, yang penting kami nanti bakal ngenalin Madi as soon as possible ya. Iya, as soon as possible. Asap. Sekarang ini kita mau ngomongin apa ta? Kita mau ngeriak kah? Mau ngebacot kah? Mau ngomongin ngalor ngidul. Ngalor ngidul tentang bacot. Alias ngebacot Iya, ya. Kita tapi kali ini yang mau kita bacot itu kayaknya bukan cuma bacot, jadi ngerti gak sih? Bukan bacot biasa, BBB. Bukan bacot, enggak, maksudnya kayak kalau kemarin itu tuh kita memang bener-bener ngebacot, baru kita mikirin ini judulnya apa ya yang pas gitu. Nah, kalau ini kita udah punya judulnya. Kalau ini kita udah punya judulnya duluan. Apakah judulnya? Tenteren Jadi tenteren. kita mau bahas Silent treatment. silent treatment. Have you know Nanti about tolong this? ya yang edit, nanti di sini ada silent treatment. Agak capek juga ngeditnya. Bacaan silent treatment. Udah nanti aku spidolin aja. Iya udah. Ada yang tahu apa itu Apa itu silent silent treatment? Atau have you ever done this? Bukan done ya? Dan berarti experience this before gitu. Jadi silent treatment itu adalah ketika kamu didiamin sama pasangan kamu tanpa alasan yang jelas. Ya kan? Ya nggak sih? Itu menurut siapa? Menurut aku. Menurut kamu gimana? Menurut aku ya namanya silent ya kan? Silent treatment. Silent dalam arti diam Iya. gitu. Membisu. Treatment adalah Perlakuan. treatment. Cara. Silent treatment ya, Perlakuan. perlakuan. Gitu. Jadi kayak memperlakukan dengan diam gitu. Membisu. Ya, bisa sih. begitu. Ya mendiamin lah ya kan. Didiamin, Tapi- diteriskan lalu di Tapi kayaknya Sajikan. kasusnya tuh nggak cuma pacaran sih kalau silent treatment ya. Iya, bisa juga dalam Bisa jadi orang tua ke anak. atau sahabat gitu kan, mungkin teman gitu kan, bisa aja sih, bisa terjadi sama siapa aja, Dan dalam- nggak cuman di dalam suatu hubungan percintaan. Bisa banyak lah kasusnya. Terus kok diam? Tapi nih, astagfirullahaladzim. Jadi tersebutkan mati kau kan, belum jadi apa-apa udah kena sindrom. Tapi nih kawan-kawan apa? Yang mau kita khususkan nih silent treatment yang pernah kita rasain gitu berdua gitu. Apakah Tasa pernah ngerasain silent treatment? Apakah Kansa pernah ngerasain silent treatment? Ini kan kalau misalnya di percintaan kan udah mainstream lah. Kalau kau nih, aku tanya, kau pernah nggak sih ngerasain silent treatment sama temen lah, teman dekatmu tiba-tiba kok didiemin gitu tanpa alasan yang jelas? Didiemin Tapi tanpa- sebenarnya kalian tuh masih komunikasi gitu, ngerti gak sih? Kayak kalian tuh masih, kalau misalnya memang mau putus hubungan kayak ngeblok apa segala macam, ini kau tuh didiemin terus tapi dalam masih konteks temenan gitu. Jadi maksudnya gini kali ya. Mungkin di salah satu, ini kan berteman nih, mungkin salah satu ada yang punya salah atau apa, tapi si kawan Iya. nggak ngomong gitu. Jadi Iya, dia iya. cuma diem doang. Kayaknya pernah. Pernah. SMP itu dulu kayak. Aku pernah menjadi korban SMP silent. ya memang aneh-aneh aja ya. Pernah menjadi korban silent Silent treatment. Aku treatment. pernah didiemin teman aku dan aku nggak tahu aku kenapa didiemin. Dan aku kayaknya pernah juga ngelakuin, tapi kayaknya aku ngomong deh. Berarti itu nggak silent treatment deh. Kalau ngomong berarti nggak silent treatment. Berarti aku pernah jadi korban silent treatment. Silent treatment tuh ketika gimana ya bilangnya? Memang bener dia diem. Memang sengaja untuk diem gitu, untuk memberi efek jerah nih terutama. Memberi efek jerah sama si apa ya, sama seseorang lah gitu. Ya intinya si korban nggak tahu kenapa nih orang diem. Iya betul. Gitu kan, nah. Aku berarti di circle pertemanan aku pernah ngerasain. Kalau Kansa gimana? Aku pertemanan juga pernah, itu kejadiannya waktu apa tuh namanya? Ada temen aku kebetulan dia mau minjam barang aku. Kalau nggak salah kamera, dia mau minjam kamera aku kan. Terus di situ kondisinya aku tuh lagi make gitu kan. Aku butuh. Jadi aku bilang, aduh kayaknya nggak bisa Nggak lah. bisa. Kan itu kan ya karena aku butuh loh. Kalau aku nggak butuh ya aku bakal ngasih ke kau gitu kan. Jadi di situ aku bilang aku nggak bisa, dan kameranya aku kasih sama dia. Tiba-tiba besoknya dia kayak dia diem kayak ngediemin aku gitu. Jumpa sama aku, dia masih di kampus, jumpa sama aku di kampus dia diem. Terus kayak di chat juga dia nggak open gitu kan. Ya seperti itulah. Itu agak nggak tahu diri ya, Iya, iya kan aku di situ mikirnya ini manusia nggak tahu diri, ini kan barang-barang aku, ini kan this is my authority gitu kan. Iya itu yang mau aku bilang. Ini kan ya
ya udah terserah aku mau ngasih ke kau atau enggak gitu. Jadi kau sebagai yang minjam ya harus tahu diri gitu kan. Harusnya sih gitu. Harusnya gitu. Cuman ya mungkin dia mikirnya di situ gitu aja pun masa nggak dipinjemin gitu. Sama kayak gini kayaknya kalau sekarang kan tuh banyak kasusnya yang mengenai pinjem duit, yang dipinjemin malah lebih serigala gitu ya, ya. serigala. Tapi itu kan nggak silent treatment gitu kan. Dia mungkin silent treatmentnya itu ketika di chat aja, di chat nggak dibalas-balas Nggak, ya kan. dia di chat seolah hilang dari bumi. nggak di read ya kan, bikin story bisa coy. Iya, bikin story jalan-jalan. Aduh, tapi misi utangnya ya, belum misi dibayar. boy. Bayar dulu tamu Iya, gitu bayar dulu baru bikin dia story. foya-foya ya. Dan kan? lebih parahnya lagi, ada temennya temen aku gitu kan, dia mengutangin temennya, malah nanya ke aku gitu, si ini bikin story nggak, ngomong ke aku, iya dia bikin story, astaga aku di Di hide. hide sampean ya. Di hide loh. Biar apa sih, bayar dulu utangnya gitu, utang tuh dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amal ibadah dan tato. Ya tato karena nggak bisa lepas dari badan gue kan. Iya, udah. Jadi itu kan dia silent treatment di pertemanan ya kan. Kok pernah di silent treatment sama orang tuamu nggak? Sama orang tua kayaknya nggak pernah. Aku pernah. Yang sama sekali bener-bener aku nggak dikasih tahu salahku apa, terus aku didiemin, terus aku mikir sendiri salahku apa, kayak nggak pernah. Tapi aku tahu sih salahku apa. Cuman memang aku didiemin aja gitu. Ketika aku mau komunikasi nggak ada respon apa segala macam. Cuman kayak Dicuekin ya. iya dicuekin. Oh, sedih bener-bener kali coy, dicuekin. dicuekin Sedih di kali. rumah. Dan itu Nah, aku anak siapa gitu. Iya, aku siapa? Di situ waktu masih SMA, kalau nggak salah SMA kan di situ tinggi-tingginya ego kan, kayak ya udah aku nggak butuh siapa-siapa gitu. Ih, padahal sekarang mama. Dulu sok-sok mau Story. Mau story kan. Sekarang aduh tolong tidak sanggup, dunia ini terlalu berat. Aduh, bunda aku kecil. Jadi pada saat itu tuh ya biasalah kan konflik-konflik kayak melawan gitu sama orang tua, dan aku ya pada saat itu nggak sengaja gitu terbentak. Memang di situ kondisinya aku lagi capek, pulang sekolah, pulang kegiatan juga kan, mumet gitu loh. Sampai rumah ternyata kayak kena marah gitu, terus aku ngebantah balik. Jadi di situ mungkin mamaku tuh ngerasa kayak ih mak berani kali nih manusia nih, so aku diamin kok jadi apa kok, jadi tape paling kok gitu ya kan. Jadi didiemin sama mamaku, ada sekitar berapa hari ya, sekitar 3 hari tuh aku udah nggak tahan, aku di rumah macam neraka pikirku kan. Terakhir aku udah memberanikan diri, aku minta maaf sama mamaku, aku ada salah dulu sampai aku lagi nangis ya kan. Aku melo. Iya. Melankolis, dramatis. Lah, iyalah. Kalau dipikir-pikir kayak sekarang aku sedang dalam masalah apa sih namanya ya? Kayak sedang mengalami silent treatment ya aku hari ini. Sama seseorang. Sama dosen pembimbing skripsiku. Oh, ini malah lain ya silent treatmentnya. Ada salah kau. Aku nggak tahu salahku apa. Aku udah 3 bulan loh aku tunggu bapak itu. Aku ngechat nggak dibalas. Coba dulu cerita ke Aku aku nelfon nggak dan ke diangkat. kawan-kawan kita, kawan-kawan awak. Jadi nggak tahu ya, mungkin dia kayak kecewa kali ya, karena pernah pada saat itu dia minta sesuatu yang berhubungan dengan skripsi aku juga. Pada saat itu aku lagi di luar kota gitu. Dan then kau balas. Jadi aku balas ya, ntar saya kirim ya pak, saya masih punya urusan yang lain, aku bilang gitu. Emang kayak kurang sopan ya sama dosen kayak gitu. Cuman emang pada saat itu kondisinya begitu gitu kan. Karena aku minta asistensinya tuh jauh-jauh hari sebenarnya, kenapa dia baru balas gitu. Terus dia bilang, oh ya udah berarti saya tidak penting katanya. Berarti skripsi ini tidak penting katanya gitu. Terus kayak setelah itu aku chat, aku begini pak, begitu pak, begini, udah kayak pernah di-read tapi di-read doang. Sampai sekarang udah nggak di-read lagi. Baperan ya. Baperan dosennya. Aku selain kampusku yang tidak tahu legalitasnya untuk tamat, sekarang aku nggak tahu kayak mana doping satuku tidak ACC untuk sidang. Sudah, mari gabung bersamaku, kita pindah saja. Kena silent treatment sama doping nggak tuh? Mari pindah sama aku ya. Aku udah siap, masalahnya kan salah. Aku tidak siap. Siap Untuk apa pindah. ini? Oh my god. Capek sekali. Ada ke pengalaman silent treatmentku yang lain? Yang lain. Kayaknya nggak ada sih, itu aja. Recently? Wes, I mean, Mau diceritain? I don't know. Enggak, pokoknya aku recently silent treatment dari my closest one
ya kan. Dan itu kayak sebenarnya silent treatment itu sekitar 4 hari atau 3 hari yang biasanya kita intens ya kan. Terus tiba-tiba kayak hilang, Membisu. kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Dan di situ aku nggak tahu ini salah aku apa ya gitu. Itu kan jadi gimana ya, sedangkan kalau misalnya silent Itu treatment sebenarnya jadi penyakit mental ke yang dikorbanin gitu, kayak aku salah apa kan, kita jadi mikir ya. jadi kepikiran terus kan, ini masalahnya di aku apa ya, apa nih yang nggak cocok gitu kan. Harusnya apa yang nggak cocok tuh harusnya diomongin aja gitu, jadi sama-sama enak kedua belah pihaknya kan. Nah kalau si korban silent treatment ini tidak menemukan kejelasan atas apa ini yang salah gitu kan, dia bakal kayak mikir terus dan berspekulasi yang lain-lain jadinya. Dan bisa bertindak yang tidak Ya, sebenarnya. dan bisa bertindak tidak, iya kan? Tidak boleh ya. Jangan Anda harapkan itu terjadi. Astagfirullahalazim. Tidak boleh cakap kotor Kotor, tapi tapi lo ini ya, apa bedanya silent treatment sama ghosting? Kalau ghosting tuh dia menghilang pelan-pelan dan tujuannya memang untuk cabut Dan tidak Kalau- balik lagi. Iya, kalau ya. silent treatment itu tujuannya adalah memberi efek jerah sama yang di silent treatmentin gitu. Ya, si pelaku dan si korban gitu. Membuat efek jerah ke si korbannya. Itu. Nah, saking jerahnya sampai punya penyakit mental loh gara-gara gitu. iya. Nah, itu kayak jerah enggak, Kesel iya. ke psikolog iya. Ngabisin duit iya gitu ya kan. Jerahnya nggak dapet, malah ngabisin duit lo jadi ke psikolog. Aku Sekarang- salah apa? Kan kita Halodoc, kita nggak di-endorse sama Halodoc. Enggak sih, kalau Kansa kemarin enggak ke psikiater, ke aku yang jadi makin menambah penyakit mentalku ditambah penyakit mental Kansa. Jadi gini kata aku gini. Ya udah, dia serasa masalah dia juga kayak gitu. Iya, jadi Pada saat dia, aku kayak saling mengcover gitu loh, saling mengcover. Jadi makanya di video sebelumnya itu kami bilang kalau misalnya kami berdua sama-sama happy itu bahaya, danger. Karena Jadi ketika sama-sama down, tidak ada bisa yang bertindak yang tidak. yang tidak menjadi iya, yang iya menjadi tidak, ya kan? Begitu lah. Itulah. Jadi bahaya gitu loh. Tapi kamu pernah baca nggak sih mengenai silent treatment ini? Di ini doang sih, di kayak artikel gitu aja. Jadi di artikel tuh ya kesimpulannya memberikan silent treatment itu nggak baik sebenarnya. Itu tadi lah, satu membebani mental si korban kan, dan satu lagi tuh ya nggak ada komunikasi itu loh, yang memang ujung-ujungnya bisa ngebuat masalah ini nggak jelas kemana arahnya dan nggak selesai gitu. Jadi buat kawan-kawan coba lah, kalau ada masalah ya jangan diem aja gitu. Lebih bagus diomongin aja gitu daripada kalian itu cuma diam dan mengharap si korban ini untuk kayak mungkin ada satu hal yang nggak cocok di kalian gitu kan. Si korban ini kayak minta maaf gitu ke kalian. Sebenarnya dengan minta maaf juga itu kalau memang nggak ngebuat kalian puas juga, itu berarti kalian yang salah gitu. Karena Iya sih. menurut aku kenapa semuanya itu harus diomongin? Menurut aku kunci keberhasilan sebuah hubungan itu memang dari komunikasi. Ya bukan hanya hubungan percintaan ya, semua hubungan itu kuncinya adalah komunikasi. gitu kan. Kalau komunikasinya baik, pasti itu bisa dibicarakan. Walaupun ada yang maksudnya kejadiannya buruk, tapi ketika komunikasinya baik itu pasti tidak akan seburuk yang kita bayangkan gitu. Pasti Karena akan jelas lebih nih bagus. masalahnya apa gitu kan. Kuncinya tuh komunikasi. Jadi jangan bilang anak komunikasi ngapain sih kuliah komunikasi gitu. Komunikasi itu penting coy. Gak semua orang bisa komunikasi dengan baik gitu. Iya. Even kita bisa berbicara tuh beda loh sama berkomunikasi gitu. Kan anak komunikasi kadang nggak bisa komunikasi yang baik. Iya, maksudnya kayak komunikasi yang jangan sampai menyakiti hati orang lain. Iya. Komunikasi tuh banyak cara. Ada dua arah gitu loh, yang ya udah yang tadi Yang tidak menyakiti, tidak tidak menggurui. menyinggung, yang Nah, menggurui, ya Nyungging. nyungging. Tapi nih, Sah, Hmm. kayaknya silent treatment itu sebenarnya bisa jadi kau sedang dimanipulasi gitu. Iya, dimanipulasi secara mental kan? Iya. Iya nggak sih? Silent treatment itu termasuk dalam kekerasan emosional gitu nggak sih? Iya pastilah. Soalnya kayak yang aku baca di Halodoc, Tengok anak Rosma, anak Rosma, Ros pakai kaki ya diangkat. Jangan kayak itu, kejam anak Rosma lagi anak part Rosma satu 2. lagi Ros. Silent treatment itu kan diem ya kan,
mendiamkan seseorang gitu, untuk Memanipulasi psikologis gitu. memanipulasinya seolah-olah Kita tuh ada salah gitu nggak sih? tapi sebenarnya kan tuh gak ada salah, jadi kayak playing victim gitu. Playing victim. Betul juga sih bisa. Jadi dia memberikan kita silent treatment, padahal dia yang salah nih sebenarnya, tapi dia memberikan itu sebagai itu playing victim, memanipulasi kita, jadi seolah-olah kita yang salah gitu. Betul. Makanya kenapa kayaknya aku pernah baca di Halodoc tuh kalau nggak salah, silent treatment itu termasuk dalam kekerasan emosional. Jadi termasuk kekerasan ya berarti ya? Kekerasan emosional. Apalagi kalau itu berlangsung terlalu lama dan merugikan salah sebelah pihak gitu. Betul. Ya jelas aja kalau begitu lama kan merugikannya, ya itu tadi di segi mental kita kan terlalu overthinking dengan ini kenapa sih gitu, itu kan tadi rugi aku gitu bilang sebenarnya. kayak kita bakal memunculkan spekulasi yang lain gitu loh. Heeh. Ini ada apa ya kan? Ini salah aku apa? Jadi itu termasuk salah satu tekanan mental juga. Gitu. Makanya kalau emang udah sampai merugikan, itu udah kekerasan emosional sih Kak, menurut Halodoc ya. Iya, Halodoc. Halo. Ya gitulah. Jadi ya pokoknya kalau di video-video kita yang lain tuh gak ada solusi, kayaknya ini ada. Ini ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya ya ketika kita punya masalah dengan orang lain, Lebih baik dibicarakan. karena communication is number one. Iya. Kunci keberhasilan sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang baik. Yang baik dan keterbukaan. Kira kamu mau bilang komunikasi yang baik dan Jangan dikat ya. Nggak boleh. Ini not age restricted. ya dikat. Nanti gue tit aja. Oh, iya. Tit yang baik gitu. Iya. Jadi kunci keberhasilan sebuah hubungan yang baik itu adalah komunikasi yang baik dan tit yang enak. Loh salah. Udah. Solusinya adalah itu tadi ya. Komunikasi lah ya solusinya. Komunikasi dijaga. Tapi tolong. tolong terutama buat kalian yang pacaran entah punya hubungan relationship apa namanya kayak percintaan gitu ya, jangan pernah ngediamin pasangan kalian kalau ada apa-apa gitu. Gimana ya, itu tuh kunci buat kalian mempertahankan hubungan gitu. Kadang paham nggak sih ketika sebelah pihak itu mendiamkan, sebelah pihaknya lagi tuh bisa berpikir kayak am I not good enough gitu, Dan jadi insecure. jadi kayak ya itu yang kita bahas di video semalam ya, kayak Iya. aku kurang apa ya Kurang gitu apa tuh ya? jadinya kayak aku salah apa, aku kurang apa gitu, apa kurangnya aku, jadi kayak kan tidak bersyukur jadinya kami ini, padahal Sebenarnya udah kayak apa ya, nothing wrong with you gitu loh. nothing wrong sebenarnya, Iya, gitu. Tapi sebenarnya. jadi kita mencari kesalahan sendiri di diri kita, iya nggak? Karena kita tidak menemukan kejelasan kan atas apa yang terjadi. Makanya minta tolong ya pada kawan-kawan awak, jangan nambah-nambahin orang gila. Iya. Nanti kalian masuk itu YouTube yang sebelah. Tapi kan masuk YouTube sebelah diwawancarai. Diwawancarai kalian. Dah. Jangan nambah-nambahin orang gila. Nambah-nambahin Jangan orang gila. nambah-nambahin mental illness orang ketika kau ngelihat, apalagi buat cowok-cowok nih ya. Ketika ngelihat seorang perempuan yang hidupnya stable, steady, Jangan nih, ruin jangan her life. kayak wih, she is so happy, she's so pretty, steady and Free. boys like let's ruin her life. Let's ruin her life. Jangan gitu ya. minta Jangan gitu. tolong. Sampai sini aja dari kami ceritakan dan sampai jumpa di Bye-bye. video selanjutnya.